Nah, kita lanjut yang kelima. Jika ada chat atau WA atau SMS dari para debt collector pinjol, cukup abaikan saja dan jangan direspon. Dan dengan merespon atau menjawab chat WA atau SMS, email, bahkan teleponan dari debt collectornya, maka debt collectornya pasti akan bisa membaca situasi dan kondisi kejiwaan Anda. Dan itulah yang akan menentukan tindakan apa yang akan mereka perbuat selanjutnya terhadap Anda. Makanya jangan heran karena biasanya nasabah yang selalu merespon atau yang selalu membalas chat dari debt collectornya, nasabah tersebut biasanya akan lebih cepat dikunjungi oleh debt collector atau didatangi oleh debt collector pinjolnya. 5 tips atau saran simple dari senior Galbay untuk kalian yang baru Galbay. Pada kesempatan kali ini saya mau bagikan 5 saran simple atau 5 tips sederhana namun sangat bermanfaat, sangat membantu, dan sangat berguna bagi kalian yang sedang menjalani masa-masa Galbay. Terlebih bagi kalian yang baru pertama kali Galbay. Tips ini disampaikan langsung oleh salah seorang senior Galbay di grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Disampaikan kepada salah seorang anggota baru yang ingin mendapatkan dukungan dan support karena kebingungan ketika akan menghadapi Galbay di salah satu pinjol dengan total hutang kurang lebih 36 juta dan sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran atau melanjutkan pembayarannya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya ingin mengundang teman-teman terlebih dahulu, terutama teman-teman yang butuh booster mental, yang butuh support, dan juga tempat bertanya yang akan dijawab dengan senang hati oleh para senior-senior Galbay yang sudah berpengalaman. Silahkan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Di grup ada banyak teman-teman senior Galbay dari seluruh Indonesia yang Galbay di berbagai pinjol dan mereka akan dengan senang hati untuk menjawab semua kebingungan dan pertanyaan kalian mengenai Galbay pinjol di aplikasi mana saja dan di daerah mana saja di seluruh Indonesia. Silahkan klik linknya dan bergabunglah ke grup yang membuat Anda menjadi bermental baja untuk menghadapi teroran debt collector pinjol. Anda akan bergabung bersama orang-orang yang dengan senang hati memberikan support dan dukungan dengan cara yang menyenangkan dan bersahabat. Anda lihat komen-komenan di samping saya ini, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan bagaimana mereka dengan senang, dengan canda dan sukaria menyambut atau menertawakan teroran-teroran daripada debt collector pinjol. Artinya, mereka tidak pernah takut lagi untuk menghadapi teroran daripada debt collector pinjol setelah mereka bergabung ke grup ini. Itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Dan ada banyak kejadian-kejadian seperti ini di grup yang tentu saja itu semua menjadi guyonan dan canda tawa yang membuat suasana di grup ini menjadi tenang, tidak tegang, menjadi menyenangkan, tidak membuat stres lagi. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel, channel terbaik yang menjawab semua kebingungan Anda dan keraguan Anda tentang masalah Galbay, yang memberikan support dan dukungan serta booster mental setiap waktu di mana saja dan kapan saja bagi kalian yang menyaksikan video-video dari YouTube Maro Channel. Baik, berikut ini saya mau sampaikan kepada teman-teman saran simple dan sederhana namun sangat bermanfaat bagi semua yang Galbay, terutama bagi yang pertama kali Galbay dipinjol. Saran ini disampaikan langsung kepada salah seorang anggota baru yang ada di grup WA P3N yang bernama Bu Diana. Mari kita lihat. Saya sering mendengar wawasan abang di YouTube, maksudnya wawasan saya yang saya sampaikan di video, atau ulasan yang sering saya sampaikan di video-video YouTube Maro Channel. Cukup jelas, mudah dipahami, dan mudah dicerna. Saya sekarang dalam keadaan kondisi mau Galbay, nanti di tanggal 20 April. Saya punya satu aplikasi di Artaniaga dengan total pinjaman kurang lebih 36 juta. Sudah nggak sanggup bayarnya karena keuangan yang sedang terganggu. Saya jadi stres dan selalu cemas. Saya ingin dapat support positif agar siap menghadapi teror, baik via WA, SMS, dan telepon. Sempat terpikir mau ganti nomor telepon, tapi nanti jadi repot karena harus ganti nomor M-Banking dan lain-lain. Mohon saran dan support positifnya. Terima kasih.
Kita melihat Bu Diana ini sebenarnya sedang kebingungan dan sedang ketakutan karena baru pertama kali menghadapi atau memberanikan diri untuk memulai galbay. Untuk mengurangi teror penagihan dari debt collector pinjol baik via WA, SMS, dan teleponan, dia mau ganti nomor telepon rencananya. Namun, dia takut repot. Dia tidak mau repot karena nomor tersebut terdaftar di M-Banking. Dan juga mungkin nomor itulah yang bisa dipakainya untuk keluarganya menghubungi dia, teman-teman, dan rekan bisnis untuk menghubungi beliau. Sebenarnya itu adalah hal yang gampang untuk mengganti nomor. Seperti saran teman kita ini yang juga ada di grup WA yang mencoba memberikan saran. Ganti M-Banking sangat mudah. Tinggal ke CS Bank atau ATM-nya saja. Saran yang bagus. Memang ganti M-Banking itu sangat mudah. Kita tinggal pergi ke banknya atau bisa juga kita setting lewat ATM. Tapi mungkin agak sedikit susah bagi yang tidak paham. Untuk teman-teman, kerabat, keluarga, dan rekan kerja, tinggal kirimkan saja notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita sudah mengganti nomor. Tapi notifikasinya dikirim atau disampaikan setelah Anda ganti nomor baru. Artinya jangan memakai nomor yang lama. Takutnya malah nanti terlacak atau terakses oleh debt collector pinjolnya. Karena nomor yang lama mungkin saja sudah dihack atau sudah dilacak oleh debt collector pinjolnya. Jadi saya sarankan notifikasi atau pemberitahuannya memakai nomor yang baru yang sudah Anda ganti. Dan bila perlu, data-data yang ada di handphone Anda atau bila perlu handphone Anda kembalikan ke setelan pabrik. Dan semua media sosial yang Anda punya Anda hapus. Termasuk juga emailnya Anda ganti. Oke, kita lanjut. Salah seorang senior galbay memberikan saran dan juga tips kepada Ibu Diana ini ketika dia bertanya tadi. Saran diberikan oleh Bang Ridu Y. Namanya Bang Ridu Y. Begini sarannya. Yang pertama, jangan pernah berkecil hati hanya karena kakak galbay atau merasa malu karena galbay. Karena yang mengalami kondisi galbay ini bukan hanya kakak seorang. Jadi, jangan pernah merasa sendiri hanya karena galbay, apalagi merasa malu. Karena bukan Anda sendiri yang mengalami kondisi galbay. Ada banyak yang galbay di luar sana, mungkin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Bahkan mungkin nominal galbay mereka itu jauh lebih besar. Dan bahkan galbay di beberapa pinjol sekaligus. Dan mereka tidak merasa malu, mereka tidak takut. Mereka bahkan enjoy, mereka menikmati hidup walaupun mereka dalam keadaan galbay. Karena mereka tahu galbay itu tidak ada masalah dan mereka tidak sendirian. Mereka tahu itu. Bahkan mereka sadar dengan cara galbay itu adalah cara terbebas atau terlepas dari yang namanya cengkeraman, jebakan, jeratan setan pinjol. Yang kedua, dalam dunia galbay jangan pernah merasa bahwa kakak memiliki hutang yang sangat wah. Sampai-sampai nggak bisa dilunasi hingga harus galbay. Karena masih banyak lagi di luar sana dan di grup ini yang bahkan galbay sampai 400 juta atau bahkan 800 juta. Memang banyak di grup WA P3N ini yang hutangnya 400 bahkan ada yang sampai 800 juta. Saya pernah baca itu dari beberapa orang di grup ini. Namun mereka enjoy saja dan santai saja. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Anda jangan sampai merasa bahwa beban hutang Anda sudah sangat besar dan nggak akan sanggup untuk melunasinya. Ingat, di luar sana ada banyak orang yang hutangnya jauh lebih besar dari Anda dengan keadaan ekonomi yang bahkan lebih susah dari Anda. Tapi mereka enjoy aja. Kalau nanti ada uang atau rezeki lebih, ya dibayar. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Begitulah kira-kira cara berpikir mereka. Dan itulah yang sebenarnya dan yang sebaiknya Anda lakukan. Lanjut. Terus galbay karena hutang itu bukan lagi hal yang memalukan. Karena semua orang pasti punya hutang. Baik besar maupun kecil. Orang kaya maupun orang miskin. Orang jelek maupun orang cantik. Orang yang bagaimanapun. Semua orang pasti punya hutang. Dan semua orang pasti ujung-ujungnya nanti akan galbay juga. Itu pasti. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjamin bahwa keadaan ekonominya akan selalu lancar. Dan semua orang pasti mengalami kondisi ekonomi yang naik turun. Yang kadang di atas, kadang di bawah. Kadang lancar, kadang susah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga.
Selalu diingat bahwa galbay hanya kondisi sementara karena kita tidak mampu membayar untuk saat ini. Bukan karena kita memang sengaja ingin membawa lari duit orang seperti para joki pinjol yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Yang penting, niatkan dalam hati kita, jika nanti kita sudah punya rezeki dan dana, kita akan lakukan pelunasan. Nanti kita nego dengan pihak pinjolnya supaya dihapus denda dan bunganya. Jadi kita cuma perlu bayar pokok pinjamannya saja. Yang perlu kita ingat bahwa kita ini bukan penjahat atau penipu yang tidak bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh beliau. Kita hanya peminjam yang belum mampu untuk melakukan pembayaran saat ini karena situasi dan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita hanya menunda pembayaran saja, bukan mau melarikan diri dari tanggung jawab. Kita menunda pembayaran saja sampai nanti kita punya rezeki, barulah kita melakukan pembayaran. Kita lanjut yang keempat, jadikan ini sebagai pelajaran agar kelak kita bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan dan kelak kita tidak akan lagi terjebak dalam pinjol dan dijauhi dari riba. Perbanyak amal dan ibadah agar dimudahkan rezeki kita oleh Tuhan. Ini doa yang sangat bagus dan saran yang cukup bagus juga. Nah, keadaan dan kondisi yang kita alami saat ini, yang Anda alami saat ini ketika Anda gagal bayar, jangan sampai hal itu membuat Anda jatuh dan Anda menyesali hal-hal yang telah terjadi atau merenungi nasib Anda. Bahkan kadang-kadang orang menyalahkan diri sendiri. Jangan sampai seperti itu. Cukup anggap saja itu sebagai pelajaran hidup supaya nanti Anda bisa lebih baik lagi di masa depan. Anda lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi serta Anda jadi lebih kuat untuk menata masa depan, untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjut yang kelima. Jika ada chat atau WA atau SMS dari para debt collector pinjol, cukup abaikan saja dan jangan direspon. Bila perlu langsung dihapus saja, nggak usah dibaca. Kalau untuk telepon masuk, tinggal install aplikasi Truecaller. Terus upgrade premium, biar bisa langsung blok otomatis segala nomor yang di luar kontak kita yang mencoba menghubungi. Murah aja kak, cuman 10.000 per bulan atau 80.000 per tahun. Sekian tips dari saya untuk kakak, semoga membantu. Saran yang sangat bagus sekali, yang kelima ini. Ini adalah poin penting bagi kalian yang baru-baru galbay. Nah, dari keterangan yang kelima ini, sarannya cukup bagus. Memang sebaiknya semua bentuk WA, SMS, bahkan teleponan dari debt collector pinjol itu tidak usah dibaca. Dicuekin aja, tidak usah direspon. Bila perlu dihapus saja sebelum dibaca. Karena membaca ataupun merespon, apalagi membalas chattingan penagihan atau teroran dari debt collector pinjol, itu hanya akan membuat Anda stres. Kata-katanya akan membuat Anda ketakutan. Bahkan Anda akan menjadi emosional. Jadi, tidak ada gunanya Anda untuk merespon ataupun membaca chat penagihan dari debt collector pinjol. Selain itu, dengan mengabaikan semua bentuk chat penagihan dari debt collector pinjol, itu akan membuat debt collectornya malas berurusan dengan Anda. Karena menurut debt collector, nasabah yang tidak respon, nasabah yang tidak mau menanggapi semua bentuk chatan mereka, bahkan yang tidak membaca chatan dari para debt collectornya, tidak akan mau membayar. Jadi percuma dikirimi chat penagihan. Oleh karena itu, maka debt collectornya akan malas untuk mengirimi Anda terus-menerus chat penagihan apabila Anda cuek. Sementara, kalau Anda merespon, selain Anda akan kepikiran, Anda juga akan menjadi stres. Dan debt collector pinjol itu akan menjadikan Anda target prioritas penagihan. Kenapa? Ya karena menurut debt collector pinjol, nasabah yang merespon adalah nasabah yang masih punya rasa takut, yang masih bisa ditekan supaya bayar. Sehingga debt collectornya akan semakin rajin mengirimi teroran dan ancaman-ancaman jika Anda merespon, apalagi membalasnya dengan nada memelas. Dan dengan merespon atau menjawab chat WA atau SMS, email, bahkan teleponan dari debt collectornya, maka debt collectornya pasti akan bisa membaca situasi dan kondisi kejiwaan Anda. Mereka akan bisa mengetahui keberadaan atau kondisi emosional Anda serta tekanan emosional Anda. Apakah Anda takut? Apakah Anda sedang stres? Apakah Anda sedang tertekan pada saat membalas WA atau SMS-an atau chatan dari para debt collectornya? Dan itulah yang akan menentukan tindakan apa yang akan mereka perbuat selanjutnya terhadap Anda.
Makanya jangan heran karena biasanya nasabah yang selalu merespon atau yang selalu membalas chat dari debt collectornya, nasabah tersebut biasanya akan lebih cepat dikunjungi oleh debt collector atau didatangi oleh debt collector pinjolnya. Itu sudah pasti karena mereka sudah mengetahui kondisi dan keadaan kejiwaan Anda serta stres atau tidaknya Anda, takut atau tidaknya Anda. Jadi mereka berani untuk datang ke tempat Anda karena Anda memberikan respon atau memberikan sinyal lewat respon terhadap teroran penagihan yang mereka sampaikan kepada Anda. Itu otomatis dan logika terjadi. Dan chat penagihan pun akan lebih masif kepada mereka yang respon, akan lebih sering. Bahkan kata-katanya itu akan lebih kasar dan lebih tidak beretika lagi dibanding dengan mereka yang cuek dan tidak respon sama sekali. Karena menurut para debt collector pinjol, yang respon ini masih ada rasa takut, masih ada rasa malu, dan masih bisa ditekan. Jadi supaya nasabahnya tertekan dan takut sehingga mengusahakan dengan segala cara, maka debt kolektornya akan berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk menekan Anda sebisa-bisanya supaya Anda segera bayar, sekalipun mencari hutangan, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana-sini, dan bahkan meminjam ke pinjol lain. Jadi intinya, lebih baik Anda abaikan dan cuekin semua bentuk penagihan dari para debt collector pinjol jika Anda sudah berniat atau sudah memutuskan untuk galbay. Terlebih bagi kalian yang baru-baru mulai galbay. Tenang aja, teroran masif atau penagihan-penagihan yang sering durasinya itu yang banyak disampaikan itu paling hanya di 2 minggu pertama atau 1 bulan pertama saja kok. Kalau Anda cuekin terus-menerus, maka di bulan berikutnya itu akan semakin jarang. Dan di 3 bulan berikutnya, mereka mungkin hanya sekali-sekali untuk mengirimkan chat teroran penagihan kepada Anda. Dan di 6 bulan berikutnya, mungkin mereka sudah akan tidak menchat Anda lagi atau meneror Anda lagi lewat tagihan. Dan di tahun-tahun berikutnya, kemungkinan Anda akan dilupakan. Dan pada saat itu, mungkin akan datang WA atau SMS dari mereka yang menawarkan pemotongan bunga atau juga penghapusan denda kepada Anda. Dan pada saat itulah Anda punya kesempatan untuk bernego dengan mereka supaya mereka menghapuskan segala bunga dan juga denda-denda, dinolkan semua. Jadi Anda cukup hanya bayar pokoknya saja. Banyak kok nasabah yang melakukan hal seperti itu, nasabah galbay. Sudah ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Karena kalau mereka tidak terima tawaran dari nasabah tersebut, nasabah yang sudah galbay, yang sudah lama galbay, mereka takut nasabahnya tidak akan bayar lagi. Karena sudah galbay, sudah sekian lama galbay. Tiba-tiba ada penawaran seperti itu, atau nasabahnya menerima penawaran seperti itu, maka dengan senang hati saya jamin pinjolnya akan menerima tawaran atau penawaran Anda, atau bahkan mereka sendiri yang akan menawarkan pemotongan bunga dan juga pemotongan denda-denda bahkan sampai 100%. Sehingga Anda hanya akan bayar pokoknya saja. Sejumlah uang yang Anda pinjam saja yang Anda bayarkan. Bunga dan denda hapus semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sebuah tips sederhana namun sangat bermanfaat bagi teman-teman terutama kalian yang baru-baru galbay. Semoga bermanfaat 5 tips dari teman kita ini yang ada di grup P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Semoga kebaikannya dibalas dengan keberkahan, kemudahan rezeki, kemudahan dalam hidup dalam segala urusan, dan rezekinya berlimpah serta pahalanya juga diberikan yang sangat besar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata, saya ucapkan salam sahabat.